kadang teman-teman tuh menganggapnya seperti sekolah. Apakah memang kuliah itu berangkatnya jam 7 lalu pulangnya jam 2 atau gimana sih Pak menurut Bapak tentang dunia perkuliahan? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi pada prinsipnya perkuliahan itu secara umum sistemnya adalah sistem SKS. Sistem SKS itu adalah sistem kerja semester, kredit semester. Ya, artinya dalam satu mata kuliah itu ada suatu beban SKS. Bervariasi Mbak, jadi ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Jadi proses pembelajarannya berdasarkan bobot SKS tiap mata kuliah. Nah, sarjana S1 itu ditempuh selama 8 semester, kurang lebih 4 tahun. Jadi, dimana satu semester itu beban SKS-nya berkisar antara 20 sampai 25 maksimalnya. Nah, sehingga mahasiswa itu bisa menempuh per minggunya itu sebesar 20 sampai 25 SKS. Kemudian untuk jamnya, ya di sini kebijakan dari kampus bahwa satu hari itu maksimal 3 mata kuliah. Ya, berarti kalau satu mata kuliah 3 SKS, berarti ya 3 dikali 3, berarti ada 9 SKS. Dan apa SKS itu? Ya, SKS itu pengertiannya adalah jam. Satu SKS itu 50 menit. Berarti kalau 2 SKS, 3 SKS ya tinggal mengalihkan proses pembelajaran. Ya. Tapi perkuliahan seorang mahasiswa itu tidak hanya terbatas pada beban SKS saja. Jadi ada proses pembelajaran mandiri, tugas mandiri. Jadi kampus itu menyediakan fasilitas-fasilitas mulai dari tempat belajar, perpustakaan, kemudian tempat diskusi, kemudian tempat untuk berorganisasi. Jadi selain melaksanakan kewajiban untuk menempuh bobot SKS itu, ya, mahasiswa dituntut untuk melakukan sesuatu pengembangan diri, ya bisa lewat organisasi, himpunan program studi atau ekstrakurikuler yang diselenggarakan di kampus Universitas Sudarta Keseluruhan. Itu berlaku untuk mahasiswa reguler dan juga non reguler ya Pak ya? Sama ya, sebenarnya hak antara mahasiswa reguler dengan mahasiswa karyawan itu sama. Jadi hanya saja untuk kelas karyawan itu kan memang karena memang dia khusus bekerja, berarti dia proses pembelajarannya itu hari Jumat, Sabtu, dan dimulainya sore hari. Oke, terima kasih Pak. Kalau ini Pak ya, fakultas apa sih fakultas teknik itu gitu loh? Ya. Secara umum fakultas teknik ini mempelajari keteknikan ya. Namanya fakultas teknik berarti otomatis mempelajari keteknikan. Nah, fakultas teknik ini membawai 4 program studi. Ada program studi industri, teknik industri, ada program studi teknik informatika, ada program studi teknik sipil, dan ada program studi teknik mesin. Secara umum masing-masing backgroundnya ya keteknikan, ya, tapi output yang dipelajari tentunya berbeda-beda. Misalkan teknik industri, ya. Apa itu teknik industri? Teknik industri itu adalah teknik yang mempelajari bidang industri. Ya, industri itu ada industri manufaktur dan ada industri jasa. Kalau industri manufaktur berarti dia mempelajari tentang optimasi di suatu perusahaan manufaktur. Optimasi itu ya bagaimana menciptakan efisiensi, bagaimana menciptakan efektivitas, bagaimana menciptakan produktivitas, ya, itu adalah di perusahaan. Kemudian kalau di jasa, ya, kalau industri, bisakah teknik industri bisa bekerja di jasa? Bisa, ya, karena teknik industri ini integrasi ya antara keteknikan dan bidang ekonomi dan manajemen. Artinya kalau jasa perbankan, ya, berarti dia
mempelajari, ada mata kuliah namanya akuntansi, ada yang mata kuliah ekonomi teknik. Jadi industri ini lebih fleksibel, jadi bisa di industri manufaktur dan di industri jasa. Jadi secara khusus kalau mungkin teman-teman yang pernah melihat di media atau lowongan kerja, di situ ada dibutuhkan tenaga QC, ya, berarti tenaga quality control. Ya. Jadi setiap perusahaan itu membutuhkan tenaga QC, quality control, untuk menjaga kualitas produk-produknya. Kemudian yang paling banyak dicari lulusan teknik industri adalah PPIC, ya, PPIC atau PIC. Ya, dia itu melakukan perencanaan produksi, ya, mulai dari input, proses sampai output, ya, sehingga produksi itu bisa berjalan. Nah, produksi itu bisa sesuai dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Ya, itu sekilas tentang teknik industri. Kemudian teknik informatika. Nah, teknik informatika ini teknik yang mempelajari bidang komputer, ya, ilmu komputer. Ya, apalagi di industri 4.0 ini perkembangan teknologi sangat pesat. Ya. Teknik komputer itu apa? Teknik informatika itu apa? Teknik informatika itu identik dengan komputer. Ya, jadi kalau Mbak Rizka mengetahui bahwa komputer itu kan ada software dan ada hardware-nya. Ya, jadi kalau software itu berarti mempelajari bagaimana aplikasi-aplikasi yang ada di komputer itu bisa digunakan untuk transformasi data, mengolah data. Ya, dari mengolah data itu kemudian dibuat suatu program komputer. Ya, sehingga lulusan informatika ini bisa menjadi programmer, ya, kemudian coding, ya, coding, kemudian bisa membuat ini marketplace, ya, sistem penjualan online, kemudian website dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu, teknik informatika juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan, ya, karena informatika ini juga mempelajari apa? Sensor. Ya, sensor, kita ketahui bahwa perusahaan itu dituntut untuk automasi. Ya, ya, automasi itu berarti ya sensor yang dibutuhkan. Ya. Kemudian teknik informatika itu juga bisa menjadi konsultan, ya, konsultan di bidang informatika. Kemudian teknik sipil, ya, teknik sipil ini bidang ilmu keteknikan yang mempelajari bagaimana merencanakan, bagaimana merancang suatu bentuk bangunan. Ya. Nah, Indonesia ini sekarang negara berkembang, artinya banyak infrastruktur yang dibangun oleh negara kita. Ya. Teknik sipil ini peluangnya juga cukup besar, ya, perkembangan desa, perkembangan kota, ya, ini dibangun, didesain, dirancang oleh seorang teknik sipil. Nah, bagaimana lulusan teknik sipil ini? Nah, teknik sipil ini bisa menjadi kontraktor, ya. Kemudian kontraktor itu banyak, bisa di bidang bangunan, bisa di bidang ini irigasi atau pengairan dan sebagainya. Jadi banyak kalau peluang teknik sipil. Ya, kemudian teknik sipil ini juga bisa bekerja di jasa. Di bank pun terkadang membutuhkan seorang tenaga teknik sipil. Gunanya apa? Kalau di bank ini teknik sipil ini untuk menganalisa nilai guna, ya, nilai bangunan. Ya. Misalkan kalau perusahaan bank ini akan menerima perumahan, ya, perumahan yang dilelang itu loh, perumahan dilelang. Dan teknik sipil ini sebagai penentu berapa nilai guna dari suatu bangunan, itu juga bisa teknik sipil. Kemudian kalau teknik mesin, nah teknik mesin ini teknikan yang bidang permesinan, ya, jadi mempelajari konstruksi mesin, mekanik, kemudian konversi energi, kemudian bidang manufaktur, proses manufaktur. Ya, ini dilakukan atau dipelajari di teknik mesin. Ya, lulusannya bagaimana? Ya, lulusan teknik mesin ini cukup luas, artinya di semua bentuk manufaktur, di semua bentuk perusahaan ini teknik mesin sangat berperan. Ya,
mulai dari perancangan mesin, kemudian dari maintenance, ya, seorang maintenance nanti perusahaan itu membutuhkan maintenance, ya. Teknik mesin ini bisa menganalisa tentang bagaimana melakukan perawatan suatu mesin yang baik sehingga perusahaan ini mendapatkan suatu keuntungan yang tinggi. Ya, itu sekilas tentang program studi yang ada di Fakultas Teknik, ya, bidangnya di masing-masing program studi. Itu Mbak Rizka. Iya. Tapi tentunya selain itu juga banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh mahasiswa ya Pak ya. Kira-kira apa saja sih Pak? Boleh dong diceritakan juga kepada teman-teman. Ya, alhamdulillah kalau prestasi baik dari pemerintah itu lewat di PKM itu beberapa mahasiswa juga pernah ini lolos mendapatkan hibah PKM. Kemudian ada mahasiswa teknik informatika, teknik mesin ini juga berkiprah di masyarakat sekitar kampus lewat program KKN, sehingga di sana mahasiswa itu membantu para usaha UKM merancang suatu mesin dan alat. Kemudian akhir-akhir ini kita juga membuat marketplace, ya, terkait dengan pasar desa. Ya. Kemudian marketplace untuk membantu UKM itu penjualan produknya sehingga lebih dikenal kepada masyarakat. Ya. Banyak Mbak Rizka. Keren banget ya Pak ya. Kalau keuntungannya sendiri, kadang kan teman-teman, aku ini masuk ini nanti jadi apa sih gitu loh, kayak gitu. Kadang kan teman-teman sekarang itu apalagi calon mahasiswa itu sangat apa Pak ya, untuk menentukan pilihan kuliah selama 4 tahun itu kan juga tidak mudah gitu loh. Pasti butuh sesuatu yang menjamin nanti aku jadi apa ya kira-kira ya gitu. Jadi pada prinsipnya semua yang ada di Universitas Yudharta ya, itu pasti dibekali dengan suatu kemampuan menganalisa, kemudian kemampuan untuk problem solving, ya, menyelesaikan permasalahan, kemudian dibekali untuk kerja tim atau teamwork, ya, itu secara umum ya. Jadi menganalisa, kemampuan menganalisa, kemudian yang kedua tadi kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan, problem solving, kemudian yang ketiga adalah kemampuan bekerja dengan tim, teamwork, ya. Itu kemampuan soft skill yang kita tawarkan. Nah, itu 3 hal itu sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Jadi muatan-muatan itu ada pada setiap mata kuliah yang kita sajikan, yaitu mahasiswa nanti bisa menganalisa, kemampuan analisa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia berkemampuan untuk problem solving, menyelesaikan suatu masalah. Kemudian yang ketiga adalah teamwork, kerja tim, itu secara umum. Kalau secara khusus ya tentunya disesuaikan dengan bidangnya di masing-masing program studi, ya. Kalau teknik industri itu ahlinya itu adalah QC dan PPIC, ya. Di QC quality control, ya, pengendalian kualitas, bahasa Indonesianya pengendalian kualitas. Kalau PPIC itu adalah perencanaan dan pengendalian produksi, ya. Itu yang banyak dicari oleh perusahaan, tenaga QC dan tenaga PPIC. Kemudian kalau teknik informatika yang ditonjolkan kita itu adalah programmer sama coding, ya. Ya, itu yang lagi tren itu. Jadi nanti kalau siswa-siswa bisa bergabung dengan informatika, yaitu bisa menjadi programmer dan bisa menjadi coding. Kemudian juga marketplace salah satu outputnya juga. Kemudian kalau teknik sipil itu kita konsentrasinya adalah pada struktur, ya. Jadi untuk membuat suatu bangunan itu membutuhkan struktur, ya. Ya, jadi struktur yang baik itu struktur ini dalam jangka waktu tertentu bangunannya itu kuat, ya, tidak roboh, ya. Kemudian desain, ya, desain bangunan, ya. Jadi bagaimana cara mendesain suatu bangunan dan sebagainya. Kemudian juga manajemen proyek, ya. Jadi manajemen proyek itu ya, bagaimana mengorganisasikan
sumber daya untuk membangun itu bagaimana sehingga bangunan itu bisa tepat waktu, hemat biaya, dan sebagainya. Itu adalah output dari teknik sipil. Kemudian kalau teknik mesin, ya, kita konsentrasinya adalah dua, yaitu di proses manufaktur sama konversi energi. Nah, proses manufaktur itu apa? Proses manufaktur itu ya kita menganalisa, menguji proses manufaktur yang ada di perusahaan, ya, sehingga tercipta adanya efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Kemudian kalau konversi energi itu ya energi terbarukan, ya bagaimana mahasiswa itu dibekali untuk melakukan suatu riset terhadap energi terbarukan. Ya. Nah, Indonesia ini sekarang krisis energi terbarukan, sehingga kita mencoba untuk menggali bagaimana membuat suatu energi yang terbarukan. Ya, itu adalah hal-hal yang spesifik yang kita tawarkan di Fakultas Teknik di masing-masing program studi. Itu berarti sangat cukup menjanjikan Pak ya kalau di Fakultas Teknik itu. Lalu apa sih rencana program atau proyek kedepannya dari Fakultas Teknik sendiri Pak? Kalau proyek ke depan Fakultas Teknik tentunya yang pertama tetap melakukan tridharma perguruan tinggi, melakukan pengajaran, pendidikan, kemudian melakukan penelitian, kemudian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Itu yang intinya itu. Ya, untuk kedepannya ya kita selalu bekerja sama dengan stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan, di wilayah Pasuruan bahkan di Jawa Timur. Ya, kita selalu aktif ya untuk melakukan kerjasama. Tujuannya kerjasama ini yang pertama adalah kita mempermudah untuk mahasiswa ini melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkuliahan, misalkan BKN. Ya. Jadi kita sudah kerjasama dengan beberapa stakeholder sehingga mahasiswa untuk melakukan praktek kerja nyata ini lebih mudah. Jadi langsung sudah ada tempatnya. Begitu juga dengan riset skripsi, riset penelitian, tugas akhir. Kita juga bekerjasama dengan UKM. Nanti mahasiswa itu bisa langsung terjun untuk melakukan riset untuk menyelesaikan tugas akhir maupun skripsinya. Dan selain itu juga melalui Himaprodi, himpunan mahasiswa program studi, kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung soft skill dan hard skill dari setiap mahasiswa, dan itu kita lakukan setiap tahun ya, jadi melalui kegiatan-kegiatan Himaprodi itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih Pak. Yang terakhir ini ada kesan dan pesan nggak untuk calon mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Yudhiyarta Pasuruan, boleh disampaikan kepada teman-teman? Ya, jadi kepada teman-teman siswa usia kelas 3 jangan bimbang. Masuklah ke Fakultas Teknik di 4 program studi itu ya. Karena Indonesia ini kan memasuki era informasi 4.0. Jadi kita selalu mengikuti perkembangan ya, teknologi dan informasi, sehingga nanti apa yang kita sampaikan, apa yang dipelajari itu sesuai dengan tuntutan atau sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Saya kira itu Mbak Rizka. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan juga